Kembali bersama kami di Net 5, seperti yang sudah kita bahas tadi ya Fik ya, bahwa angkutan kota selayaknya jadi solusi bagi transportasi warganya. Betul Syil, tapi karena memang selama ini kita tahu angkot itu kan harganya terjangkau gitu ya. Tapi di Semarang angkot ini justru semakin ditinggalkan warga Syil. Dan tarif yang murah ini ternyata tidak lagi menjadi daya tarik. Betul, dan ini akibatnya berbagai dampak, terutama di sektor ekonomi mulai terasa. Dan berikut adalah ulasannya dalam agenda khas Net 5. Aduh, apa nih Mbak? Kayaknya terakhir SD deh kayaknya, sangatnya SD. Terakhir kira-kira 2 minggu yang lalu. Kalau saya ingat mungkin antara tahun 1990-an. Kapan ya? Sudah ya kira-kira 2006 ya. Pertama kan nggak aman, terus juga yang kedua kan nggak nggak nyampe langsung di rumah gitu loh. Timbang kayak gitu kan ribet, jadi naik kendaraan pribadi aja. Sebetulnya kenapa saya nggak milih angkot, karena saya lebih praktis memakai kendaraan sendiri. Salah satunya kenyamanan ya. Kenyamanan sama angkotnya sendiri itu kurang diperhatikan untuk keselamatan dan kebanyakan sudah bumel-bumel. Ngetem itu loh Mbak, saya nggak suka itu. Jadi kadang-kadang telat gitu loh. Jadi saya nggak sampai sekarang aja saya bukannya sombong ya, nggak mau naik, cuman ya itu lama, nggak nyaman lah berarti gitu. Angkutan kota kini tak lagi jadi primadona di kota Semarang, Jawa Tengah. Bahkan mode transportasi ini kian ditinggalkan para pelanggannya. Sulitnya akses untuk mendapatkan angkot di sebagian wilayah tertentu dan juga semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi alasan berkurangnya pengguna angkutan kota. Saat ini ada sekitar 2.300-an angkot yang beroperasi di wilayah kota Semarang. Terdiri dari angkot cabang berwarna oranye dan angkot ranting berwarna kuning. Rata-rata dalam satu jalur trayek angkot cabang terdapat 100 kendaraan. Untuk membuktikan, saya pun mencoba naik angkot dari daerah Pamularsi menuju kawasan Tugu Muda. Saya juga akan membandingkan perbedaan waktu tempuh jika menggunakan sepeda motor dengan rute yang sama. Saat ini saya sedang mengarah ke Tugu Muda. Saya pikir saya bisa langsung menaiki angkot dari depan kantor langsung ke Tugu Muda. Ternyata tidak bisa dan saya harus memutar jalur kemudian transit di angkot berikutnya. Akhirnya saya berhasil naik angkot. Namun untuk mencapai kawasan Tugu Muda, ternyata saya harus berganti angkot terlebih dahulu. Ya, ini dia saya sudah sampai ke Tugu Muda dan total perjalanan saya tadi dari Pamularsi menuju Tugu Muda ini sekitar 20 menit, ditambah lama saya menunggu sekitar 20 menit juga. Jadi total waktu 40 menit. Wow, lama, cukup lama ya. Bandingkan jika saya menggunakan sepeda motor. Jarak yang harus ditempuh sejauh 3,5 km untuk sampai di kawasan Tugu Muda hanya membutuhkan waktu tempuh 10 menit. Semakin berkurangnya penumpang angkot tentu menimbulkan berbagai dampak ekonomi. Salah satunya adalah semakin berkurangnya pendapatan para pelaku usaha di sektor ini. Dulu sebelum ada kendaraan roda 2, kan saya punya mobil kan setoran masih sekian, 100.000 mulai permajaan tahun 2002. Nah, sekarang ada roda 2, sopir itu nggak mampu, setoran turun menjadi 70. Persoalan ini memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu caranya adalah dengan menata kembali jalur trayek dan menyediakan feeder. Selain itu, penerapan sistem baru transportasi umum di Semarang juga harus diterapkan. Perbaiki armadanya lebih baik dan nyaman tentunya. Dan tentunya akan masyarakat juga akan berpikir, wah iya ya kendaraan sekarang di kota Semarang itu angkutannya baik-baik. Jadi apalagi kalau memang dari pengusaha itu masih bisa membuat armada itu baik, nyaman, berhasil lah kasarannya, itu akan menjadi rebutan daripada penumpang.
Para pengusaha angkutan kota pun tak keberatan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Namun para pengusaha berharap ada solusi terbaik agar mereka tetap bisa bertahan. Kita mengharapkan pemerintah mengayomi kita lah, pengusaha kecil. Ini carane atau paling tidak kalau memang ini aturan SK Wali Kota kan mengatakan angkutan kota itu usianya 8 tahun, Mbak. Kalau pemerintah sudah membuat aturan, kita diberi solusi, cari ke solusi, katakan begini. Setelah tahun habis, kita remajakan, diutangi sama pemerintah kan ya lebih ringan kan, Mbak. Sedangkan sebagai organisasi yang menaungi jasa angkutan darat, Organda tentu punya andil untuk tetap mempertahankan transportasi rakyat ini. Untuk memenuhi harapan daripada pelayanan yang belum terlewati itu sedikit ditarik, dalam arti rutenya agak dikembangkan seperti itu. Jadi tidak menambah armada tapi hanya pengembangan jalur akhirnya agar bisa hidup rekan-rekan pelaku transportasi. Memang tak mudah untuk menggairahkan kembali moda transportasi yang satu ini. Harus ada berbagai pembenahan, mulai dari pelayanan, kenyamanan, kebersihan angkutan, dan juga ketepatan waktu sampai tujuan. Juga dibutuhkan sinergi yang kuat antara pengusaha, pemerintah, serta masyarakat untuk membangkitkan kembali angkutan kota. Apsari Retno, Agung Setiawan melaporkan untuk NET.